Polisi kembali periksa Direktur Utama Bank Sulut Go. Karangan bunga warga untuk Paus Fransiskus di Keuskupan Manado. Gubernur periksa kelayakan ribuan kendaraan dinas. Halo, selamat pagi masyarakat Manado dan Sulawesi Utara. Kembali Sapa Manado hadir menjumpai Anda dengan serangkaian informasi pilihan yang sudah disiapkan oleh tim redaksi kami. Tentunya selain ketiga berita utama tadi. Dan bagi Anda yang belum dapat menyaksikan televisi digital, Anda dapat menyaksikan tayangan live video streaming Sapa Manado melalui channel YouTube dan juga Facebook Kompas TV Manado. Dan kali ini bersama saya Ira Matoy, kita saksikan Sapa Manado selengkapnya. Saudara, meski sudah menahan 5 orang tersangka, Polda Sulut terus mendalami kasus dugaan korupsi dana hibah Gemim. Selasa pagi, penyidik kembali memeriksa Direktur Utama Bank Sulut Go, Revino Pepa. Pemeriksaan terhadap Revino Pepa adalah selaku pihak pengelola rekening Gemim. Revino Pepa kembali memenuhi panggilan dari penyidik Subdit Tipikor Ditreskrimum Polda Sulut. Sebelumnya, Direktur Utama Bank Sulut Go ini sudah pernah dimintai keterangan sebagai saksi pada bulan November 2024 lalu. Pepa tiba di Polda Sulut jam 10:12 WITA pagi. Saat keluar dari ruang penyidik nomor 9 didampingi tim kuasa hukum, Pepa mengutarakan dirinya diperiksa sebagai pihak pengelola rekening Gemim terkait kasus dugaan korupsi dana hibah Gemim. Pepa, tadi diperiksa berapa Pak? Tadi berapa lama? Diperiksa terkait apa? Terkait apa Pak? Diperiksa? Gemim. Ya. Ini selaku apa Pak? Diperiksa Pak? Selaku bank. Selaku di BSG. Oh bukan. Bank yang mengelola rekening Gemim. Oh siap. Ada pertanyaan tadi Pak? Banyak. Ada berapa sebanyak sebab sudah Anda masuk di BSG Pak? Itu dengan penyidik. Usai ditanya awak media, Revino Pepa langsung bergegas meninggalkan Mapolda Sulut. Belum ada keterangan resmi dari pihak Polda terkait pemeriksaan ini. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, sehari sebelumnya mantan Gubernur Sulawesi Utara 2 periode dan juga sebagai Bendahara Umum PDI Perjuangan Oli Dondokambe penuhi panggilan penyidik Tipikor Polda Sulut. Oli diperiksa sebagai saksi terkait dugaan kasus korupsi dana hibah periode 2020-2023 dari Pemprov Sulut ke Sinode Gemim. Oli Dondokambe tiba di Mapolda Sulawesi Utara pada pukul 10.30 WITA dan langsung diarahkan dan masuk ke ruang pemeriksaan Subdit Tipikor Ditreskrimsus. Pagi Pak. Oli datang memenuhi panggilan penyidik tanpa ditemani kuasa hukum. Oli dipanggil untuk dimintai keterangannya seputar pemberian dana hibah Pemprov Sulut ke Sinode Gemim di saat dirinya menjabat gubernur periode kedua 2020 hingga 2025. Pak Victor, kok tidak ada didampingi pengacara lah istilahnya? Dia maunya sendiri. Oh, mau sendiri. Saya aja yang masih dampingi. Oke. Diketahui skandal dana hibah Pemprov Sulut ke Sinode Gemim sudah berproses kurang lebih 8 bulan di Polda Sulawesi Utara. Hingga kini sudah 5 orang ditetapkan tersangka dan ditahan penyidik. Berdasarkan perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan RI, kasus dugaan tindak pidana korupsi ke Sinode Gemim telah mengakibatkan kerugian negara hampir 9 miliar rupiah. Aldi Pascual, Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Polda Sulawesi Utara akhirnya membeberkan terkait pemeriksaan mantan Gubernur Sulut Oli Dondokambe dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Gemim. Kepada sejumlah wartawan, Direskrimsus Polda Sulut membeberkan Oli diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi. Mantan Gubernur Sulawesi Utara 2 periode diperiksa penyidik Tipikor Direskrimsus Polda Sulawesi Utara pada Senin 21 April.
Oli Dondokambe diperiksa dalam kapasitasnya sebagai gubernur periode 2015 hingga 2025 dan terkait korupsi dana hibah Pemprov Sulut kepada Gereja Masih Injili di Minahasa tahun 2020 hingga tahun 2023. Direskrim Sus Polda Sulut Kombes Pol Winardi Prabowo mengatakan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Oli Dondokambe dimintai keterangan sebagai saksi. Panggilan juga berikutnya. Ya, jadi untuk Pak Oli Dondokambe, beliau adalah mantan Gubernur Sulawesi Utara. Kemarin beliau dengan hadir dan telah memenuhi panggilan kami di dalam proses pemeriksaan. Kapasitas beliau sebagai saksi karena jelas sebagai pemberi hibah, maka kita memerlukan kesaksian dari beliau. Dugaan korupsi dana hibah Sinode Gemim ini mengakibatkan kerugian negara hampir mencapai 9 miliar rupiah. Dari kasus tersebut, Polda Sulut menetapkan dan telah melakukan penahanan terhadap para tersangka. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, tidak hanya mantan Gubernur Oli Dondokambe, pekan lalu Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Sulawesi Utara Franciscus Andi Silangen juga diperiksa penyidik Polda Sulawesi Utara sebagai saksi atas dugaan kasus dana hibah Pemprov Sulut ke Sinode Gemim. Ketua DPRD Sulawesi Utara Franciscus Andi Silangen diperiksa Subdit Tindak Pidana Korupsi di Treskrimsus Polda Sulut sebagai saksi selama 10 jam di ruang penyidik. Pemeriksaan terkait dengan dugaan kasus tindak pidana korupsi dana hibah Pemprov Sulut ke Sinode Gemim tahun 2020 hingga tahun 2023. Pada media, Silangen menyampaikan dirinya dicerca dengan puluhan pertanyaan terkait dana hibah Pemprov Sulut ke Sinode Gemim. Silangen mengatakan bahwa dana hibah ini masuk dalam kerangka APBD karena hal tersebut mempunyai beberapa komponen, yaitu pendapatan, pembelian, dan belanja. Rangka meminta keterangan penyidikan kasus dana hibah Gemim tahun 2020 sampai 2023. Oke. Nah, kapasitas saya sebagai pimpinan Dewan 2021, 2022, 2023. Ya, karena kita kan 2020 bulan Oktober tanggal 28 dilantik. Artinya dana hibah yang masuk APBD tahun 2020 itu dibahas 2019. 2021 dibahas 2020. Jadi kita 2021 untuk 2022 2023 ya. Jadi keterangan saya sudah sampaikan kepada penyidik sangat detail. Menilai dari 10 jam tadi loh. Ya. Jam 10. Begitu. Nanti selanjutnya Ngoni boleh tanya Pak penyidik apa aja itu ya. Diketahui sebelumnya Polda Sulut telah menetapkan 5 tersangka terkait dengan kasus dugaan korupsi dana hibah Gemim tahun 2020 hingga tahun 2023 dengan kerugian negara hampir 9 miliar rupiah. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, rangkaian informasi menarik lainnya akan hadir usai jeda berikut. Karena itu, tetaplah bersama kami di Sapa Manado. Anda kembali bersama kami di Sapa Manado. Saudara, ungkapan bela sungkawa dan duka mendalam diekspresikan umat Katolik dan warga Manado atas wafatnya Paus Franciscus. Sejumlah karangan bunga mulai berdatangan di Gedung Keuskupan Manado dan Gereja Katedral Hati Tersuci Maria yang lokasinya berdekatan. Wafatnya Paus Franciscus, pemimpin tertinggi umat Katolik sekaligus Kepala Negara Vatikan, meninggalkan duka mendalam bagi warga dunia. Di kota Manado, Sulawesi Utara, 1 hari pasca diumumkannya kabar duka cita dari Vatikan terkait wafatnya pemimpin tertinggi umat Katolik ini, sejumlah karangan bunga mulai terlihat berdatangan di kantor Keuskupan Manado yang berlokasi di Jalan Samrotulangi, termasuk di halaman Gereja Katedral Hati Tersuci Maria yang posisi bangunannya saling berdekatan. Karangan bunga ini bertuliskan ucapan bela sungkawa dari umat Katolik maupun masyarakat umum lainnya. Uskup Keuskupan Manado, Monsinyur Benedictus Estefanus Roli Untu bilang,
Karangan bunga ini menunjukkan betapa sosok Paus Fransiskus adalah sahabat bagi seluruh kalangan, tak hanya eksklusif milik umat Katolik, namun menjadi sosok berdampak bagi kalangan luas, termasuk kelompok yang termarginalkan. Bahwa pertama Sri Paus itu dekat dengan banyak orang, dan yang kedua yaitu mereka mau mengungkapkan rasa hormat, hormat, juga apresiasi dan rasa syukur bahwa Paus Fransiskus memang menjadi figur bagi banyak orang, dan memberikan inspirasi dalam hidup mereka, juga memberikan motivasi dalam hidup mereka untuk menjalani hidup ini bagaimana caranya. Ini sebagai ungkapan rasa syukur, terima kasih, rasa hormat mereka. Selain tentu ungkapan duka, merasa kehilangan figur seperti ini. Dari pantauan Kompas TV, di bagian depan altar gereja Katedral Manado telah terpajang foto mendiang Paus Fransiskus yang diletakkan di atas meja dengan hiasan bunga dan lilin di sekitarnya. Di depan kantor keuskupan juga telah dipasang bendera Vatikan setengah tiang sebagai pertanda hari berkabung umat Katolik. Masa berkabung umat Katolik atas berpulangnya Paus Fransiskus di usianya yang ke-88 tahun adalah 9 hari ke depan. Keuskupan Manado yang membawai 3 provinsi yakni Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah akan menggelar doa bersama untuk Bapak Paus Fransiskus pada Jumat mendatang. Keuskupan Manado memberikan kesempatan umat Katolik untuk mendoakan Paus Fransiskus yang telah berpulang, baik dalam doa pribadi maupun doa bersama umat. Yana Mekesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara Uskup Keuskupan Manado MGR Benediktus Estefanus Roli Untu MSC menceritakan kesan dan pengalamannya kepada Kompas TV kala berkesempatan berjumpa dengan Paus Fransiskus. Pertemuan pertama tahun 2019 di Vatikan dan pertemuan kedua saat Paus Fransiskus melakukan perjalanan apostolik di Indonesia, tepatnya di Jakarta tahun 2024 yang lalu. Dunia berduka atas wafatnya Paus Fransiskus, pemimpin tertinggi umat Katolik sekaligus Kepala Negara Vatikan pada Senin pagi. Uskup Keuskupan Manado, Monsinyur Benediktus Estefanus Roli Untu, berbagi pengalaman dengan Kompas TV terkait kenangan dan pesan keteladanan yang diwariskan Paus Fransiskus. Menurut Uskup Roli Untu, Sri Paus meninggalkan warisan mendalam tentang kerendahan hati, perdamaian dan persaudaraan, kebesaran hati untuk menjumpai berbagai kalangan, sekalipun itu kelompok yang terpinggirkan, dan pesan agar para uskup harus menjadi perwakilan wajah Tuhan bagi seluruh umat. Di situ saya mendapat pertama kesan luar biasa orang ini yang rendah hati. Dan dia mau menyapa satu persatu kami. Dan dalam kerendahan hatinya kita bisa melihat ini kebesarannya. Kebesaran bukan dalam arti kekuasaan atau apa yang dia miliki, tetapi kebesaran dalam arti bagaimana dia mau menjumpai orang-orang, termasuk kami uskup, tapi juga saya lihat orang-orang biasa dia jumpai. Disinilah kekuatan dari Sri Paus, Paus Fransiskus, dan apa yang dia sampaikan yaitu dia memberikan kekuatan supaya kita ini menjadi wajah-wajah Tuhan di mana saja kita berada, apalagi sebagai uskup, sebagai gembala, bagaimana kita menjadi bapa untuk para imam, untuk biarawati, frater, bruder, suster, dan juga untuk umat sekalian. Supaya dengan demikian kita mewakili Tuhan, menjadi wajah Tuhan di tengah-tengah mereka. Mereka merasa Tuhan hadir di dalam kehidupan mereka, bukan pada saat-saat saja yang menyenangkan, tapi juga pada saat yang susah, ada kesulitan, mereka merasa dekat dengan Tuhan lewat kehadiran kita. Ini yang paling kuat pesan dari beliau.
Sebagai bentuk duka cita mendalam dari umat Katolik di Manado, Sulawesi Utara, Keuskupan Manado akan menggelar misa arwah bagi mendiang Paus Fransiskus yang akan digelar Jumat 25 April mendatang di Gereja Katedral Hati Tersuci Maria. Selamat jalan Paus Fransiskus, teladan pelayananmu akan menjadi warisan penting bagi umat Katolik dan dunia. Yana Mekesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, simbol toleransi dan kebersamaan antar umat beragama sangat terasa pada perayaan Paskah di kota-kota Mobagu, Sulawesi Utara. Kehadiran sejumlah umat muslim turut meramaikan berbagai kegiatan dan lomba dalam rangka Paskah yang diprakarsai oleh pemuda Kelurahan Kota Mobagu. Suasana perayaan Paskah tahun ini terasa lebih hangat dan penuh makna dengan kehadiran sejumlah umat muslim yang turut meramaikan berbagai kegiatan dan lomba dalam rangka Hari Paskah. Kegiatan ini diprakarsai oleh para pemuda di Kelurahan Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Mulai dari anak-anak, orang dewasa hingga lansia nampak sangat antusias mengikuti kegiatan perlombaan. Rukmini Mokodompit, salah satu umat muslim yang turut menjadi peserta dalam lomba lari kelereng ini mengatakan sangat senang mengikuti lomba ini karena bisa turut bersama-sama umat Nasrani dalam rangka memeriahkan Hari Paskah sebagai wujud kebersamaan dan toleransi antar umat beragama di Kota Mobagu. Saya ikut senang setiap kegiatan Paskah di Sampanak ini, saya tetap ikut untuk meramaikan, saya saling menjaga antara umat beragama di Sampanak ini. Muslim dan Kristen itu tetap damai. Keterlibatan umat muslim merupakan bentuk nyata dari semangat toleransi dan gotong royong yang selama ini menjadi bagian dari budaya masyarakat Kota Mobagu untuk merawat kebersamaan baik sesama umat Nasrani maupun umat muslim. Hari ini adalah kegiatan Paskah dari umat Nasrani, tetapi yang mengikuti bukan cuma umat Nasrani, melainkan dari umat Katolik dan juga ada dari umat Muslim. Dan ini dilaksanakan oleh wilayah Sampanak. Jadi di wilayah Sampanak ada 8 kolom, kemudian ada sekami dari Katolik dan ada juga dari umat Muslim. Jadi harapan kami dengan kegiatan ini, kita semua boleh mempererat tali persaudaraan, bukan hanya sesama kita umat Nasrani, tetapi semua warga yang ada di Sampanak ini. Jadi ada umat Nasrani, umat Katolik, dan juga umat Muslim. Paskah tahun ini membuktikan bahwa perbedaan bukan penghalang untuk bersatu. Justru dalam momentum seperti ini, nilai-nilai kemanusiaan dan kasih sayang dapat ditumbuhkan bersama. Rahman Rahim, Kompas TV Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Saudara, usai jeda berikut Sapa Manado masih akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Karena itu, tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Sapa Manado. Saudara, Gubernur Sulawesi Utara menggelar rapat koordinasi pengawasan barang masuk dan keluar serta orang asing di wilayah Provinsi Sulawesi Utara di Wisma Negara Bumi Beringin Senin sore. Terbukanya pintu pariwisata Sulawesi Utara juga turut membuka arus masuk dan keluar barang dan orang asing ke wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Hal ini membutuhkan pengawasan menyeluruh dan mendetail dari pemerintah dan para stakeholder terkait. Menyikapi hal tersebut, Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus Komaling dan jajaran menggelar rapat koordinasi pengawasan barang masuk dan keluar serta orang asing di wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Ya, tentunya karena kita di sini sangat welcome, Sulawesi Utara Indonesia kita ini sangat welcome untuk orang asing, ya. Termasuk barang-barang keluar masuk itu kami sangat welcome. Jadi tentunya dengan baiknya kami, kita mau berkegiatan yang positif, ya. Tentunya sebaliknya lakukan yang positif ini dengan kelakuan yang positif. Jadi jangan sampai dimanfaatkan situasi ini untuk kepentingan-kepentingan yang tidak baik di Sulawesi Utara, gitu ya. Baik pariwisata, ada yang menunggangi, ya. Tolong jaga kondisivitas Sulawesi Utara lah, karena kita lagi membangun pariwisata yang akan lebih hebat lagi dari hari ini, begitu ya. Gubernur Silvanus juga mengimbau agar seluruh pihak mampu menjaga bersama stabilitas keamanan di daerah agar dunia pariwisata bisa berjalan baik.
Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus melakukan pemeriksaan kelayakan terhadap ribuan kendaraan dinas di lingkungan Pemprov Sulut Selasa pagi. Apel pemeriksaan kelayakan kendaraan dinas berlangsung di halaman belakang kantor Gubernur. Sebanyak 1.748 kendaraan dinas yang terdata di Badan Keuangan dan Aset Daerah akan diperiksa kembali sebagai laporan aset pemerintah provinsi. Terlihat Gubernur Selvanus memeriksa satu persatu sejumlah kendaraan dinas ini, mulai dari kelayakan bodi kendaraan, mesin, interior dalam, hingga surat dokumen kelengkapan kendaraan bermotor. Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus Komaling bilang bahwa dirinya cukup puas dengan pemeliharaan kendaraan dinas di Pemprov Sulut, meski nantinya ada sejumlah kendaraan yang akan dialihfungsikan. Tentunya saya cukup puas, saya melihat dirawat mobil-mobil dan dipertanggungjawabkan kepada para pejabatnya, termasuk driver-drivernya. Cuman masih ada perlu kita alihfungsikan. Contohnya kita punya fasilitas bis mata. Bis mata kita ketahui kepentingan kan nggak terlalu urgent untuk pasien mata, ya. Pasien mata hanya berapa orang, tetapi penggunaan bis ini kan terlalu berlebihan. Mungkin kita akan alihfungsikan, tapi kita akan dukung kendaraan yang lain. Itu seperti itu. Mana yang penting itu yang akan kita prioritaskan. Gubernur Julius Selvanus ingin memastikan semua aset Pemprov termasuk kendaraan dinas terdata dengan baik dan akurat sesuai kondisinya. Evaluasi akan dilakukan terhadap sejumlah kendaraan, apakah akan dilepas atau masih dipertahankan. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Kompas TV menggelar Anugerah Puspa Bangsa dalam rangka Hari Kartini. Acara yang digelar di Studio 1 Menara Kompas pada Minggu 20 April 2025 ini dihadiri para tokoh perempuan. Dalam acara ini ada 6 kategori penghargaan yang diberikan kepada sosok perempuan hebat. Salah satunya Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Utara, Ani Julius Selvanus. Anugerah Puspa Bangsa digelar untuk memperkenalkan para perempuan tangguh di Indonesia yang selama ini berjuang membawa perubahan lewat berbagai peran. Ini adalah bentuk komitmen dari redaksi Kompas TV mendorong perempuan menjadi garda terdepan perubahan, khususnya dalam menghadapi berbagai tantangan kompleks seperti perubahan iklim, pemberantasan korupsi, pembangunan berkelanjutan, serta pemberdayaan masyarakat. Dari sekian figur perempuan penerima Anugerah Puspa, istri Gubernur Sulawesi Utara sekaligus Ketua TP PKK, Anik Julius Selvanus, menerima Anugerah Puspa Cita. Anugerah Puspa Cita dinobatkan kepada perempuan yang mendukung perwujudan cita-cita bangsa. Sebagai Ketua TP PKK dan Dekranasda, dinilai turut sebagai penggerak organisasi perempuan di daerahnya dalam membawa perubahan. Selain Anugerah Puspa Cita, 5 anugerah lainnya seperti Anugerah Puspa Adidaya, Puspa Bangsa, Puspa Pertiwi, Puspa Pesona, serta Puspa Nawasena. Dalam acara ini hadir pula beberapa tokoh seperti Ketua DPR RI Puan Maharani, Cynthia Nuria, istri Presiden keempat Abdurrahman Wahid, serta sejumlah tokoh perempuan di daerah se-Indonesia. Tim Liputan Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Dan saudara, seperti biasanya kami sudah melansir perakiran cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk Anda sebagai panduan bagi Anda yang akan melakukan perjalanan di luar rumah. Berikut perakiraan cuaca. Dan seperti biasanya di penghujung program Sapa Manado kami sudah mempersiapkan segmen perbincangan. Tentunya dengan narasumber dan juga topik yang menarik. Karena itu Anda jangan kemana-mana, usai jeda berikut Sapa Manado masih akan kembali.